Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata pelajaran dasar sorry berjumpa kembali di mata pelajaran kerja bengkel dan gambar teknik bersama Pak Rijal Yandres dan satu lagi gurunya Ibu Eni Rita. Pada perjumpaan atau pertemuan kali ini kita akan membahas KD 3.2. Kalau dilihat di dalam struktur pembelajaran kita, KD.2 ini 3.2 ini membahas tentang penerapan kesehatan kerja. Kalau kita lihat di dalam strukturnya, KD.32 ini maka penerapan kesehatan kerja, jumlah 1 kali tatap muka, bahwa kompetensi dasarnya adalah menerapkan kesehatan kerja. Kemudian pada aspek psikomotornya itu melakukan pencegahan penyakit akibat kerja. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang K3 menurut Occupational Safety and Health Administration atau organisasi K3 dunia. Secara umum kita sudah bahas tentang K3 secara umum. Hari ini kita akan membahas tentang kesehatan kerja dan bagaimana cara penerapannya di dalam lingkungan pekerjaan. Sebagaimana yang Ananda ketahui, bahwa kita di sekolah menengah kejuruan ini disiapkan untuk bekerja atau berwirausaha sesuai dengan bidang kerja kita masing-masing. Untuk itu kita perlu perhatikan aspek-aspek K3-nya karena kita bekerja dengan peralatan-peralatan yang mengandung risiko atau bahaya. Secara pengertian, kesehatan kerja itu adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum. Jadi tujuannya adalah bagaimana kesehatan kita sebagai pekerja atau calon pekerja, dengan adanya pekerjaan yang berkaitan dengan risiko ini, maka kesehatan kita tetap terjamin dan tidak terganggu setelah melakukan pekerjaan. Kemudian pada penggalan kalimatnya, keselamatan kerja dan kesehatan, keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan kerja itu adalah keselamatan kerja itu adalah sebagai keadaan terhindar dari bahaya selama melakukan pekerjaan. Dengan kata lain, keselamatan kerja merupakan salah satu faktor yang harus dilakukan selama bekerja. Jadi keselamatan kerja dan kesehatan kerja itu berkaitan sangat erat sekali, di mana keselamatan kerja itu akan kalau sudah dilakukan keselamatan kerja, maka kesehatan juga pasti akan tercapai. Unsur-unsur untuk penunjang keselamatan kerja yang pertama itu adalah ada unsur keamanan dan kesehatan kerja yang telah dijelaskan di atas. Kemudian ada kesadaran dalam menjaga keamanan dan kesehatan kerja. Kemudian ada ketelitian dalam kerja juga. Kemudian melaksanakan prosedur kerja dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan kerja. Untuk itu nanti di workshop, kalau misalnya pembelajaran kita sudah di normal, berlaku normal di sekolah, maka ada prosedur atau SOP namanya, standar operating procedure, dalam melakukan sebuah pekerjaan yang berkenaan dengan pekerjaan yang mengandung risiko. Khusus untuk bidang jurusan kita seperti jurusan elektronika itu menggunakan tegangan listrik, maka ada SOP yang harus diperhatikan dalam aspek-aspek K3-nya berkaitan dengan pekerjaan dalam bidang listrik. Kemudian ada keamanan kerja. Keamanan kerja itu adalah unsur-unsur penunjang yang mendukung terciptanya suasana kerja yang aman, baik berupa material maupun non-material. Unsur-unsur penunjang keamanan yang bersifat material itu diantaranya adalah baju kerja, ada helm, ada kacamata, sarung tangan, dan sepatu. Itu termasuk kepada APD ya. Minggu yang lalu sudah ditugaskan mencari APD, alat perlindung diri. Yang
Kemudian unsur-unsur penunjang keamanan yang bersifat non material adalah adanya buku petunjuk atau manual book dalam penggunaan alat. Biasanya setiap peralatan elektronik itu kita beli pun di rumah itu ada manualnya, ada buku petunjuknya. Kemudian ada rambu-rambu atau safety sign namanya, ya, atau isyarat bahaya. Biasanya gambar dan warna itu mencirikan arti tertentu. Warna merah misalnya itu di peringatan keras, biasanya disuruh berhenti atau tidak dikerjakan, dan ada warna-warna yang lain, nanti kita bahas lebih mendetail. Kemudian ada himbauan-himbauan, biasanya di labor itu diberikan semacam teks atau tulisan yang ditulis pada sepanduk yang menghimbau misalnya untuk menggunakan alat perlindungan diri. Kemudian ada petugas keamanannya, ada safety man-nya, ya, ada petugas yang bertugas nanti mengontrol jalannya pekerjaan yang terlindung dari bahaya dan risiko. Pengertian ketiga secara umum minggu yang lalu juga sudah dibahas, yaitu upaya perlindungan bagi tenaga kerja agar selalu dalam keadaan sehat dan selamat selama bekerja di tempat bekerja. Tempat kerja adalah ruang tertutup atau terbuka yang bergerak atau tetap atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan usaha dan tempat terdapatnya sumber-sumber bahaya. Kalau bisa kita misalnya bekerja di labor elektronika itu indoor atau dalam ruangan, itu sirkulasinya juga harus diperhatikan. Kemudian tidak boleh ada kabel-kabel yang berserakan di mana-mana supaya tidak membahayakan orang lain yang bekerja juga di tempat tersebut. Kemudian ada alat-alat keselamatan kerja. Di dalam ruang laboratorium juga tersedia seluruh alat pekerjaan supaya saat terjadi kecelakaan atau darurat bisa diatasi dengan cepat. Ada alat-alat keselamatan yang tersedia di labor, ada hydrant atau pemadam kebakaran, kemudian eye washer, alat pencuci mata, ya. Kemudian ada water shower yang sekarang lagi marak-maraknya. Di labor atau workshop itu diberikan semacam tub atau tempat cuci tangan atau wastafel untuk membersihkan tangan setelah habis bekerja. Kemudian ada kotak P3K, kemudian ada jas labor atau baju praktek, nanti bisa diapakan di sekolah. Kemudian ada peralatan pembersih, kemudian ada medik atau obat-obatan, kemudian ada kapas, kemudian ada plester atau pembalut nanti seandainya terjadi kecelakaan. Kemudian syarat-syarat laboratorium yang baik itu adalah ada ruangan yang tersusun rapi, ada kelengkapan peralatan juga di situ, ada nomor penting, itu standar untuk labor yang baik, ada ruangan laboratorium yang memiliki ventilasi yang baik, tadi Bapak sudah jelaskan juga. Kemudian ada ruangan yang ditata dengan rapi, misalnya meja-meja kerja itu tidak berdekatan dengan misalnya pekerjaan kita listrik, tidak berdekatan dengan sumber air karena ditakutkan nanti korslet atau hubung singkat, maka itu harus ditata dengan rapi sesuai dengan kegunaannya. Kemudian ada alat keselamatan kerja, biasanya disediakan P3K, kemudian ada fire extinguisher atau alat pemadam api ringan. Kemudian ada juga jalur evakuasinya, seandainya terjadi bahaya, terjadi kebakaran misalnya, ada tempat keluar darurat atau tempat keluar melarikan diri untuk keselamatannya. Kemudian minggu yang lalu sudah dijelaskan juga ada APD, alat perlindungan diri. Standar masing-masing pekerjaan itu beda-beda, nanti tugasnya minggu yang lalu juga sudah dikerjakan. Kemudian berdasarkan APD atau berdasarkan bahaya, yang pertama ada bahaya terhadap mata, itu ada bahaya radiasi, bisa jadi akibat percikan logam atau zat kimia. Misalnya di elektronika kita nanti ada pelarutan PCB, itu menggunakan ferrit klorid atau FeCl3, itu termasuk ke dalam zat kimia berbahaya sebenarnya, maka harus menggunakan kacamata atau sarung tangan. Kemudian ada kacamata, tadi sudah Bapak singgung, ada pilihan visornya untuk kacamata kita bening biasanya. Kemudian termasuk di sini juga
kacamata pelindung dari gerinda, kacamata pelindung dari gerinda, dan selanjutnya. Kemudian bahaya yang bisa timbul yang membahayakan kepala, misalnya kejatuhan benda, maka kita gunakan di sini helm. Syarat-syarat helm itu tahan benturan, kemudian meredam kejutan, anti air, tidak mudah terbakar. Helm itu juga ada kelasnya, ada kelas A, kemudian ada kelas B. Nah, ini yang mungkin bisa kita gunakan pada lingkungan kerja listrik. Kemudian ada helm kelas C, kemudian helm kelas D. Kemudian bahaya pernafasan juga akibat debu, uap gas, kekurangan oksigen dan segala macam, maka ada namanya alat respiratori atau alat respirator, alat bantu pernafasan atau masker. Nah, itu bisa kita gunakan. Kemudian ini yang ABD, alat baju atau baju kerja, ya, ini juga bisa kita gunakan dari bahan yang tahan api, anti statik, kemudian anti zat kimia, kedap air, dan visibilitasnya tinggi, bisa dilihat, artinya menggunakan warna-warna yang cerah. Kemudian ada alat pelindung kaki juga, bisa menggunakan safety shoes, nanti bisa dibaca aja sendiri. Kemudian ada alat pelindung tangan, kita gunakan glove, ya, dari bahan karet sesuai dengan kegunaannya. Ada yang dari bahan kain juga, ada yang dari bahan karet, dan segala macam tergantung kegunaannya. Kalau kita gunakan alat untuk melarut, biasanya untuk menggunakan rubber atau karet. Kemudian pencegahan keselamatan kerja itu yang pertama berdasarkan teori domino effect penyebab pekerjaan itu, maka terdapat beberapa upaya. Yang pertama, upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pengendalian bahaya di tempat kerja. Ada pemantauan, ada pengendalian kondisi tidak aman di tempat kerja, ada pemantauan dan pengendalian tindakan tidak aman. Kondisi dan tindakan itu berbeda. Jadi kondisinya misalnya ada kabel yang terkelupas, berarti itu tidak aman. Kemudian ada pengendalian tindakan, misalnya ini sering sekali terjadi, alat yang tidak digunakan sesuai dengan kegunaannya, itu termasuk tindakan yang tidak aman. Kemudian upaya yang selanjutnya adalah upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pembinaan dan pengawasan. Ini nanti dibaca aja sampai ke upaya yang ketiga. Kemudian identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko kerja. Ini juga bisa nanti Ananda baca di dalamnya, dipahami dan dibaca cukup jelas redaksi kata-katanya di sini. Sampai ke yang terakhir, ada dampak terhadap lingkungan. Kemudian tadi sudah dibahas juga ada SOP, Standard Operating Procedure, atau Standar Operational Procedure, yang dimaksud adalah suatu standar atau pedoman yang tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Bisa dibaca juga, ada 3 poin di sini. Ini dia contoh penerapan K3 sesuai dengan SOP. Jika terjadi kebakaran di sini, kelihatan orang itu menekan sebuah tombol tanda bahaya, sehingga yang lain atau orang lain yang bekerja dalam lingkungan tersebut mendengar tanda ini, maka dia akan melakukan upaya penyelamatan atau keselamatan kerja. Nah, itu ada standarnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah dia memberikan memberitahu kepada regu pemadam kebakaran, dan selanjutnya peringatan setiap orang agar segera keluar. Tadi saya sudah jelaskan juga. Kemudian lalu upaya pencegahan dengan memadamkan api. Kalau misalnya tidak terkendali lagi, maka dia keluar, dan ada di situ tulisan jangan masuk kembali ke gedung yang terbakar. Ini barangkali nanti dibaca saja. Ini alat mengukur tahanan bumi. Ini barangkali belum perlu bagi kalian. Maka kita sampai di sini saja dulu, di sini. Sampai di sini di SOP keselamatan kerja. Baik, itu yang mau disampaikan pada kesempatan kali ini.
tentang penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Maka di akhir seperti biasa, di akhir pembelajaran ini tugas kalian adalah kalian mencari tindakan penerapan keselamatan kerja, bagaimana SOP-nya, SOP standar operating procedure yang dilakukan untuk satu kasus. Tadi contohnya kebakaran, maka dibuatkan di situ alur keselamatan kerjanya. Coba untuk kondisi yang lain, misalnya ada yang terkena setrum listrik atau terkena kejutan listrik, bagaimana standar penanganannya? Atau ada yang terpukul, ada yang terlindas misalnya oleh benda-benda bergerak, bagaimana standar penyelamatannya? Jadi tugasnya adalah carilah SOP untuk penanganan keselamatan dan kesehatan kerja di labor, ditulis dalam kertas satu lembar, bisa dicari di internet berbagai macam kasus sesuai dengan tindakan ketiganya. Singkat-singkat saja, misalnya bikin pertama kali itu kasusnya misalnya bagaimana cara penanganan terkena sengatan listrik di labor elektronika misalnya. Bikin di situ langkah-langkah bagaimana penanganannya. Silakan dicari di internet, bahannya banyak sekali. Kemudian nanti dikumpul dan diupload ke link nanti yang juga Bapak bagikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.